praktikum survei pemetaan geomorfologi dengan judul Survey Management for Geomorphological Mapping. Tujuan dari acara ini yaitu mengenalkan secara rinci dan berurutan mengenai tahapan dalam melakukan survei pemetaan geomorfologi, serta mengenalkan secara jelas hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahapan persiapan lapangan survei pemetaan geomorfologi. Mengapa manajemen survei penting? Karena tujuan utama dari manajemen survei adalah agar pengumpulan data dan kegiatan lapangan berjalan efektif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan manajemen survei lapangan yaitu yang pertama tujuan pemetaan dan hasil peta yang diharapkan, baik berupa peta analitik, sintetik, maupun peta pragmatik. Yang kedua, data. Data primer dan sekunder yang dibutuhkan dan tersedia untuk melakukan pemetaan. Yang ketiga, skala, termasuk luas wilayah yang akan dipetakan, dan yang utama adalah skala pemetaan yang akan dilakukan, baik itu pemetaan skala besar, sedang, maupun kecil, karena akan mempengaruhi jenis data yang dibutuhkan. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk pemetaan, agar seluruh rangkaian kegiatan survei pemetaan geomorfologi dapat disusun secara efektif dan efisien. Yang kelima, sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. And last but not least adalah keamanan. Kegiatan pemetaan geomorfologi harus mengikuti SOP atau Standar Operational Procedure untuk menjamin keselamatan anggota tim, data, hingga peralatan yang digunakan. Kegiatan lapangan dalam pemetaan geomorfologi diantaranya yaitu melakukan observasi, pengukuran, interpretasi, klasifikasi, hingga pembangunan model. Alur kerja dalam survei pemetaan geomorfologi secara umum diawali dengan penentuan tujuan pemetaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apakah peta yang akan dihasilkan merupakan peta skala kecil atau peta analitik, peta skala menengah atau peta sintetik, maupun peta skala besar atau peta pragmatik. Setelah itu, membuat daftar data dan instrumen atau perlengkapan yang dibutuhkan, serta melakukan pembagian tugas setiap anggota tim, dan membuat teknis pelaksanaan lapangan. Data hasil kegiatan lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis hingga menjadi peta geomorfologi. Dalam manajemen sumber daya manusia, setiap anggota tim harus memiliki persepsi dan rasa tanggung jawab yang sama, agar survei dapat berjalan dengan efisien. Sumber daya manusia yang ada dapat dibagi peran kerjanya, seperti koordinator, penanggung jawab alat, rekap data, dan penanggung jawab akomodasi. Kegiatan lapangan juga harus memenuhi standar operational procedure, seperti izin kegiatan yang sudah legal, memakai pakaian lapangan, dan persiapan peralatan yang baik. Secara umum, kegiatan survei pemetaan geomorfologi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pralapangan, dan kegiatan pasca lapangan. Kegiatan pralapangan diantaranya yaitu kegiatan studio untuk menginterpretasi data sekunder dan membuat peta tentatif pralapangan, serta menentukan lokasi yang akan disurvei dan menentukan garis transek. Penentuan sampel yang akan disampling harus memperhatikan beberapa hal berikut, seperti aksesibilitas, distribusi unit lahan, aransemen, lokasi yang memungkinkan untuk ditransek, jumlah titik sampel, serta input koordinat sampel dengan GPS. Titik sampel observasi, titik sampel tanah, dan garis transek lapangan sebaiknya ditentukan pada lokasi-lokasi yang dapat merepresentasikan masing-masing unit lahan yang telah didelineasi pada kegiatan studio sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan di lapangan diantaranya melakukan pengukuran morfologi seperti kemiringan lereng, pengukuran dip dan strike, serta pengamatan material permukaan, seperti lapisan tanah dan erosi yang terjadi pada permukaan tanah. Data hasil kegiatan lapangan selanjutnya digunakan untuk memvalidasi atau melakukan perbaikan hasil interpretasi atau delineasi di studio. Apabila pemetaan dilakukan oleh beberapa tim, maka hasil akhirnya perlu dilakukan edge matching atau penggabungan batas-batas antara beberapa layer. Hasil dari kegiatan praktikum ini, yang pertama, tabel alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan lapangan. Yang kedua, tabel susunan organisasi. Yang ketiga,
tabel rencana kerja mulai dari kegiatan pralapangan, lapangan, hingga pasca lapangan. Yang keempat, tabel rundown atau estimasi kegiatan saat di lapangan. Pembagian kelompok seperti berikut. Sekian kegiatan praktikum kali ini. Terima kasih dan semangat mengerjakan.